Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Untuk video kali ini saya membuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, dan dari buku ketiganya yang berjudul Kematian Bayi, sebuah kelanjutan masalah sosial. Sebelum masuk materi yang ada dalam buku tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit pengertian dari masalah sosial itu sendiri. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau sebagai sebuah kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial juga dipandang oleh sejumlah orang dalam suatu kelompok masyarakat sebagai sesuatu kondisi atau keadaan yang tidak diharapkan. Terus yang berikutnya, penyebab kematian bayi. Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi yang merupakan jumlah kematian anak di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran. Penyebab utama dari kematian bayi adalah asfiksia kelahiran, pneumonia, komplikasi kelahiran, infeksi neonatal, diare, malaria, campak dan malagisi atau bayi yang mengalami gizi buruk. Di sini adapun neonatus adalah sebutan bagi bayi yang baru lahir yang usianya 0 sampai 28 hari. Bayi usia yang kurang dari 1 bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan juga rentan terkena penyakit. Itulah kenapa bayi yang baru lahir perlu mendapatkan perhatian khusus dari tenaga medis supaya kesehatannya juga tetap terjaga dan tetap optimal. Jika tidak, maka hal ini akan berakibat fatal atau menyebabkan pada kematian. Menurut WHO, infeksi masuk ke dalam 3 penyebab kematian bayi baru lahir paling umum di dunia. Ada banyak hal yang bisa memicu terjadinya infeksi pada bayi yang baru lahir. Di antaranya, yang pertama itu sepsis, yang kedua pneumonia, yang ketiga tetanus, yang keempat diare. Selain itu, infeksi pada bayi yang baru lahir cukup sering terjadi di daerah-daerah yang fasilitas persalinannya belum lengkap atau yang belum optimal. Ambil contoh pada kasus persalinan, alat-alat bersalin yang dibutuhkan itu tentunya harus dalam kondisi yang steril atau dalam kondisi yang bersih. Jika tidak, alat-alat tersebut rentan terpapar mikroorganisme yang berakibat dapat memicu infeksi pada ibu hamil dan juga pada bayi yang baru saja lahir. Begitu juga dengan perawatan tali pusat. Alat-alat yang digunakan juga harus bersih dan juga harus steril. Sebab jika tidak, maka bayi akan rentan terkena infeksi dan penyakit lainnya atau bahkan menyebabkan pada kematian. Kita lanjut materi yang ada dalam buku. Alasan Newman menulis buku tentang kematian bayi. Ketika Newman ditunjuk sebagai Defkes untuk Finnsburg pada tahun 1900, kesehatan bayi masih dalam taraf daerah penelitian yang relatif terabaikan. Sementara sejumlah studi penting telah dilakukan dan masih belum ada konsensus tentang tindakan apa yang akan dilakukan tentang penurunan kematian bayi, dengan kebanyakan orang yang berasumsi bahwa ini akan menjadi sebuah konsekuensi alami dari perbaikan sanitasi. Untuk memahami bagaimana situasi ini muncul, perlu untuk memeriksa pekerjaan General Register Office atau GRO, organisasi yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai tren demografis setelah pengenalan sipil pada tahun 1837. Sejak tanggal itu dilakukan analisis sistematis terhadap AKB nasional dan lokal yang telah memungkinkan, tetapi laporan tahunan dari awal
Dari awal dari Panitera umum terkenal karena tidak adanya minat pada bayi. Dari pandangan William Fall, statistik pertama yang melayani jangka panjang superintendent bertanggung jawab atas sebagian besar konten tahunan laporan antara 1837 dan 1878, tetapi dia awalnya peduli dengan identifikasi kematian yang dapat dicegah dan mengembangkan sarana yang dapat digunakan untuk tindakan sanitasi awal abad ke-20. Yang berikutnya, penyebab kematian bayi. Newman pun sadar betul bahwa registrasi dan pelaporan resmi penyebab kematian penuh dengan kesulitan dan bahwa masalahnya sangat penting di antara bayi dengan pengenalan dan penyebab deskripsi sederhananya masalah yang merepotkan tepatnya. Meskipun demikian, dia juga menghargai bahwa data penyebab kematian harus memberikan wawasan berharga tentang alasannya mengapa angka kematian bayi tetap tinggi. Kita mulai dengan kesimpulan melalui argumen dan bukti yang diatur untuk mendukung mereka. Yang pertama itu penyebab kematian bayi yang bersifat komposit. Telah dikatakan dengan baik bahwa setiap efek memiliki keturunan penyebab. Hal ini terjadi pada kematian bayi yang disebabkan kombinasi faktor-faktor yang saling terkait erat. Yang kedua itu hampir setengah atau sekitar 48% dari kematian bayi di kota terjadi 3 bulan pertama kehidupannya. Terus yang ketiga, kematian utama dalam 3 bulan pertama itu disebabkan oleh prematur dan ketidakdewasaan. Terus yang keempat, sejauh ini kematian terbesar di sisa tahun pertama kehidupan disebabkan kondisi peradangan paru-paru dan diare epidemik. Dan yang terakhir itu kematian bayi tidak menurun karena penyakit tertentu telah sangat turun-temurun terus-menerus seperti prematur, pneumonia, dan diare epidemik yang telah terjadi. Terlepas dari semua kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang terus meningkat, terutama di kota-kota yang besar, di mana lampu kehidupan sosial yang menyala semakin rendah atau kehidupan sosialnya semakin redup karena adanya berbagai faktor penyebab yang merugikan masyarakat luas, seperti tingkat kematian bayi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Newman mendefinisikan ketidakdewasaan dengan menggabungkan kematian karena prematur dan kondisi bawaan. Ketidakdewasaan dikreditkan dengan kontribusi 30% dari semua kematian bayi dan dianggap berasal dari antenatal origin, atau anak-anak ini dilahirkan dalam kondisi fisik yang buruk sehingga mereka tidak layak untuk hidup, dan mereka juga menemukan beberapa jam atau hari kehidupan ekstra uterus yang terlalu banyak bagi mereka. Yang berikutnya, Louis Henry pada tahun 1967 menemukan cara yang sangat ampuh untuk memperkirakan kecukupan pencatatan kelahiran dan jaminan kematian pada masa bayi dengan membagi baptisan menjadi 3 kategori sesuai dengan nasib anak. Selanjutnya, kasus-kasus ini di mana diketahui bahwa anak-anak tersebut meninggal sebelum ulang tahun pertamanya, di mana anak-anak itu diketahui telah selamat dari ulang tahun pertamanya dan mereka menerima nasib yang tidak diketahui. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, penyebab tingginya angka kematian bayi di Inggris. Lembaga UNICEF mengeluarkan data bahwa sebanyak 2,6 juta bayi dari 1.000 kelahiran di Inggris meninggal di usia awal kehidupannya. Angka tersebut lebih tinggi dibanding beberapa negara bagian lainnya seperti Latvia dan Kuba. Menurut penelitian tersebut, penyebab utama adalah karena rendahnya tingkat menyusui,
obesitas, serta penundaan persalinan. Para ahli juga menyebutkan bahwa alasan utama bayi meninggal sangat dipengaruhi gaya hidup ibunya. Jika sang ibu mengalami obesitas atau melahirkan di usia tua, maka bayi yang lahir bisa terkena risiko komplikasi, bahkan mengalami kelahiran prematur. Kondisi hamil anak kembar juga memungkinkan tingginya tingkat kematian dalam kandungan atau sesaat setelah lahir. Fakta lain dari penelitian ini menunjukkan bayi yang tidak disusui secara langsung setelah lahir lebih rentan terhadap penyakit fatal. Hal ini dikarenakan sang ibu tidak memberikan rutinitas atau imunitas pada bayi yang didapat melalui pemberian ASI secara eksklusif. Selain itu, tindakan medis yang tepat juga mendukung kehidupan bayi yang baru lahir. Sayangnya hal ini belum terpenuhi di Inggris karena tim medis mereka lambat dalam mendeteksi penyakit dan infeksi seperti pneumonia dan penyakit lainnya yang menyebabkan kematian bayi yang baru saja dilahirkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.